Kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah cinta Zainab dan Abu Al-Ash. Ketika Zainab binti Muhammad masuk Islam, ia mengajak serta Abu Al-Ash bin Robi. Namun suaminya menolak ajakan mulia tersebut. Terlebih lagi, Zainab tidak dapat berbuat apa-apa saat suaminya tidak mau menceraikannya. Setelah melalui sebuah peristiwa besar, akhirnya atas izin Allah, Abu Al-Ash menyatakan keislamannya. Zainab adalah anak kedua sekaligus putri pertama Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah. Sebagai anak yang lahir dari rahim Bunda Khadijah, tentu saja ia mewarisi keteladanan beliau. Apalagi ayahnya adalah seorang utusan yang mulia. Sebagai anak yang paling tua, Zainab terbiasa membantu Bunda Khadijah melakukan pekerjaan rumah dan menjaga adik-adiknya. Bahkan Zainab dianggap oleh Fatimah, si anak bungsu, sebagai ibu kecilnya. Zainab sangat menyayangi adik-adiknya, begitu pula sebaliknya. Hingga suatu ketika, Zainab dipersunting oleh Abu Al-Ash bin Robi dan harus berpisah dengan adik-adiknya. "Wahai adik-adikku tersayang, jangan bersedih di hari pernikahanku. Lihatlah, semua orang di sini berbahagia. Mengapa wajah kalian cemberut? Kami ikut berbahagia melihatmu bahagia. Hanya saja, nanti kita akan jarang bertemu. Tenang saja, aku akan sering menemui kalian jika suamiku memberi izin." Semua orang menyambut dengan gembira pernikahan Zainab dan Abu Al-Ash. Apalagi Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah sebagai wali Zainab merasa lega telah menyerahkan tanggung jawab putri tercinta mereka kepada laki-laki yang tepat. Abu Al-Ash adalah sepupu Zainab dari keluarga Bunda Khadijah. Dia seorang pemuda yang pandai dan cekatan dalam berdagang. Hanya saja dalam kesehariannya, Abu Al-Ash masih suka menyembah berhala. Setelah resepsi pernikahan usai, Zainab pindah ke rumah suaminya dan membangun keluarga baru. Setahun kemudian, anak pertama mereka lahir, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ali. "Dia bayi laki-laki, wahai istriku. Engkau sungguh wanita yang hebat. Terima kasih telah bersusah payah melahirkan anak kita." Abu Al-Ash sangat mencintai Zainab. Ia sangat memuliakan istrinya, terlebih ketika Zainab melahirkan anak kedua mereka. Seorang putri mungil diberi nama Umamah. Zainab adalah istri yang taat pada suami dan ibu yang tangguh dalam mendidik anak-anak. "Wahai istriku, aku akan pergi berdagang selama beberapa hari. Engkau baik-baiklah di rumah bersama anak-anak. Doakan aku." "Engkau adalah orang yang pertama yang aku sebut dalam doaku, wahai suamiku. Berhati-hatilah dan kembalilah dengan selamat." Sewaktu suami Zainab pergi berniaga, di Mekah ramai terdengar kabar tentang Muhammad. Ada yang mengatakan bahwa ayahnya seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memastikan kabar tersebut, Zainab pulang ke rumah orang tuanya dan menanyakannya kepada ibunya. "Wahai bunda, apakah itu benar ayah adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi terakhir?" "Ya, hal itu benar anakku. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Akankah engkau mau ikut bersama kami masuk Islam, wahai putriku tersayang?" "Tentu saja, sesungguhnya Tuhanku yang lebih berhak atas hidupku." Dalam perjalanan pulang, Zainab sangat senang. Ia tak sabar menceritakan berita bahagia ini kepada suaminya, Abu Al-Ash. Beberapa hari kemudian, Abu Al-Ash pulang dari perniagaannya. Segera saja, Zainab mengajaknya bicara tentang kenabian ayahnya. Namun reaksi Abu Al-Ash membuatnya terkejut. "Wahai Zainab, engkau pasti tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Tapi aku tidak bisa begitu saja ikut agama ayahmu karena engkau. Tidak semudah itu keyakinanku berubah." "Tapi suamiku, Islam adalah agama yang paling benar di muka bumi ini. Apakah engkau tidak mempercayai ayahku?" "Sudahlah, aku tidak ingin berdebat tentang ini. Bukan berarti aku tidak mau masuk Islam, lantas aku tidak menghormati mertuaku. Jangan memaksaku."
Zainab hanya bisa pasrah dan berdoa agar suaminya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu hati suamiku. Hamba yakin dia bukan orang yang keras, maka lunakkanlah hatinya untuk menerima Islam. Sementara itu, Abu al-Ash bimbang dengan keputusannya untuk masuk Islam atau tetap menjadi kafir. Ia tidak mau orang-orang dari kaumnya menganggap bahwa dirinya masuk Islam demi istrinya. Waktu berlalu, tantangan kaum muslimin di Mekah semakin berat. Orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW mulai menghasut Abu al-Ash untuk menceraikan Zainab. Namun Abu al-Ash tetap tidak mau menceraikan Zainab dan juga enggan masuk Islam. Hal ini membuat Zainab sedih. Padahal dalam Islam, seorang muslimah tidak diperkenankan menikah dengan seorang kafir. Ya Allah, sekarang aku benar-benar merasa sendirian di sini. Ibuku tercinta telah meninggal dunia. Ditambah lagi ayah dan adik-adikku telah hijrah ke Madinah. Aku rindu sekali dengan mereka. Berikan hamba jalan keluar dari permasalahan ini, ya Allah. Pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, terjadi perang Badar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Letaknya 80 mil dari kota Madinah. Pasukan dari kaum muslimin berjumlah 313 orang, sedangkan pasukan dari kaum musyrikin sebanyak 1.000 orang. Suaminya, Abu al-Ash, berada di barisan kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Bagaimana hasil perangnya, wahai paman? Kami kalah, meskipun jumlah pasukan kami lebih banyak. Suamimu sekarang menjadi tawanan pasukan muslim di Madinah. Jika ingin ia dibebaskan, bayarannya sangat mahal. Mendengar kabar tentang kemenangan umat Islam, Zainab sangat bersyukur dan lega. Itu berarti ayahnya masih hidup. Namun, tiba-tiba ia teringat akan suaminya. Lalu muncul keinginannya untuk menebus Abu al-Ash. Kemudian ia menemui saudara Abu al-Ash yang bernama Amr bin Robi. Wahai Amr, aku ingin engkau memberikan kalung ini sebagai tebusan suamiku. Keluarga kami bisa menebusnya. Wahai Zainab, tidak perlu repot-repot. Terimalah, ini permintaan terakhirku sebagai istrinya. Amr bin Robi berangkat menuju ke Madinah dan menemui Rasulullah SAW. Lalu ia menyerahkan kalung dari Zainab kepada beliau. Rasulullah SAW tercengang melihat kalung yang dibawa saudara Abu al-Ash. Itu adalah kalung pemberian Bunda Khadijah kepada Zainab di hari pernikahannya. Seketika itu juga Rasulullah tersentuh hatinya dan menawarkan sebuah syarat. Maukah kalian membebaskan Abu al-Ash dengan syarat ia harus melepaskan Zainab dan mengembalikannya padaku? Hei, jawablah, wahai Abu al-Ash. Baiklah, aku akan menceraikan Zainab. Sesungguhnya, Zainab tidak halal untukmu, wahai Abu al-Ash. Akhirnya Zainab dan Abu al-Ash berpisah. Sudah semestinya aku mengembalikan engkau kepada ayahmu. Kembalilah padanya. Meskipun berat melepaskan statusnya sebagai istri Abu al-Ash, namun Zainab sadar bahwa perintah Allah dan Rasul-Nya jauh lebih penting dari sekedar perasaannya. Mari kita berangkat, wahai Zainab. Rasulullah telah menunggumu di Madinah. Genap 6 tahun, Zainab dan Abu al-Ash berpisah. Suatu ketika, Abu al-Ash bersama kafilah dagangnya pulang melewati Madinah. Di perbatasan kota, mereka dihadang oleh pasukan muslimin. Namun beruntungnya, Abu al-Ash dapat meloloskan diri. Tak disangka, Abu al-Ash menuju rumah Zainab dan meminta perlindungan darinya. Zainab terkejut dengan kedatangan mantan suaminya. Mengapa engkau datang kemari? Wahai Zainab, pasukan muslimin telah merampas harta kafilah dagang kami. Tolong jadi jaminan untukku. Bukankah aku masih keponakan dari Bunda Khadijah dan ayah dari anak-anakmu? Engkau tahu bahwa aku bukan orang jahat. Baiklah, aku akan coba bicara dengan kaumku. Mendengar ketulusan Abu al-Ash, Zainab luluh dan berbicara kepada kaumnya. Wahai kaumku, aku Zainab binti Muhammad. Di sini ada saudaraku, anak dari paman dan bibiku, serta ayah dari anak-anakku, Abu al-Ash. Aku ingin kalian memberi perlindungan kepadanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar ucapan putrinya dapat merasakan ketulusan Zainab terhadap mantan suaminya, Abu Al-Ash. Wahai putriku, muliakanlah tempatnya dan jangan sampai ia berhubungan denganmu. Sesungguhnya engkau tidak halal baginya. Baik, terima kasih ayah. Kemudian para sahabat mengembalikan barang rampasan yang mereka ambil dari rombongan Abu Al-Ash. Sebelum meninggalkan Madinah, Abu Al-Ash berbicara dengan Zainab. Mereka telah mengajakku untuk masuk Islam, namun aku menolaknya. Aku tidak ingin memulai agama baruku dengan pengkhianatan. Mendengar ucapan Abu Al-Ash, Zainab merasa akan ada berita baik yang akan ia dengar kemudian. Selama ini, Zainab tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Abu Al-Ash masuk Islam. Semoga engkau selamat sampai Mekah, wahai Abu Al-Ash. Sesampainya di Mekah, Abu Al-Ash menyerahkan barang dagangannya kepada para pemiliknya. Setelah itu, ia bersaksi di tengah-tengah kaum Quraisy. Setelah aku memberikan hak-hak kalian, aku ingin bersaksi di hadapan kalian semua bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang, aku masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Orang-orang Muslim yang mendengar kesaksian Abu Al-Ash merasa senang dan menyelamatinya. Aku tahu bahwa engkau adalah orang baik, wahai Abu Al-Ash. Selamat bergabung, wahai saudaraku. Setelah menyelesaikan urusannya di Mekah, dengan penuh semangat, Abu Al-Ash kembali ke Madinah dan langsung menemui Rasulullah sembari menyatakan kesaksiannya. Alhamdulillah, Maha Suci Allah, dialah Allah Tuhan yang membuka pintu hatimu. Ketahuilah, sesungguhnya Islam memudahkan hidupmu dan mendekatkanmu dengan kebahagiaan, ketenangan, wahai Abu Al-Ash. Aku izinkan engkau untuk kembali bersama dengan putri tercintaku. Terima kasih, wahai Rasulullah. Zainab sangat bahagia mendengar kabar Abu Al-Ash telah masuk Islam. Ditambah lagi, Rasulullah mengizinkan mereka untuk kembali bersama. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaanku di saat yang tepat. Akhirnya, Zainab dan Abu Al-Ash bersatu kembali menjadi pasangan suami istri. Kali ini pernikahan mereka terasa lengkap atas naungan agama Islam. Abu Al-Ash sangat bersyukur bertemu dengan sosok wanita penyabar, tangguh dan berhati lembut seperti Zainab. Wahai istriku, terima kasih telah bersabar menungguku kembali. Aku senang kita semua dapat berkumpul lagi seperti dulu kala, wahai ayah dan ibu. Sesungguhnya ketetapan Allah itu nyata dan tidak dapat diubah. Pada tahun 8 Hijriah, Zainab berpulang ke rahmatullah di usia 30 tahun karena menderita sakit. Tentunya kepergian Zainab ini menggoreskan luka yang dalam di hati Abu Al-Ash. Sekali lagi, terima kasih istriku telah hadir dan melengkapi hidup kami. Aku dan anak-anak akan selalu mendoakanmu. Dia adalah putri terbaikku, ya Allah. Berikan tempat terbaik untuknya di sisimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh Khadijah, istri tercinta, dan Ruqayyah harus merasakan lagi duka atas meninggalnya Zainab. Demikianlah akhir kisah cinta Zainab dan Abu Al-Ash. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, Zainab merupakan teladan bagi para muslimah agar bersikap sabar, tangguh, taat kepada suami yang soleh, penyayang, serta rendah hati, meskipun ia lahir dari seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kita tidak dapat memaksakan seseorang untuk masuk Islam, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.